Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semua. Perkenalkan nama Ibu Ades Marsala MPD. Hari ini kita akan belajar tentang pengelolaan kas ya. Nah, mungkin anak-anak sudah mempelajarinya di kelas 10 sebelumnya ya tentang akuntansi atau sering sekali muncul yang namanya banyak akun yang berhubungan dengan akuntansi tersebut. Salah satunya adalah kas. Nah, di sini Ibu akan lebih membahas kepada kas kecil gitu. Apa sih kas kecil? Berarti kalau ada kecil, ada kas besar kayak gitu. Nah, apa sih perbedaannya? Namun, hari ini kita akan mengupas tuntas sedikit tentang pengelolaan dana kas kecil. Nah, kas, apa sih itu kas? Kas merupakan sebagai suatu jenis benda yang dapat dipakai sebagai pembayaran untuk memperoleh barang atau jasa yang diperlukan. Semua transaksi dalam akuntansi diukur dengan kas, yang merupakan satuan nilai mata uang. Kas juga merupakan aktiva yang paling liquid. Nah, kalau zaman dulu orang-orang itu menggunakan barang ya, barang antar barang sebagai alat tukarnya. Tetapi sekarang itu semuanya menggunakan uang kas atau duit ya dalam bahasa sehari-harinya. Nah, itu sebagai alat tukar, kemudian sebagai nilai mata uang, bahkan sebagai harta yang paling liquid, yang paling mudah dicairkan gitu, yang paling mudah didapat ya. Nah, selanjutnya apa itu kas kecil? Nah, ya. Jadi kas kecil adalah dana yang disediakan untuk membayar keperluan-keperluan yang jumlahnya relatif kecil sehingga apabila dibayar menggunakan cek tidak efektif. Nah, artinya mungkin di dalam suatu perusahaan itu perlu yang namanya pembelian operasional setiap hari. Misalnya nih, pembelian ATK atau pembayaran langganan koran atau lain sebagainya. Pokoknya hal operasional yang terjadi sehari-hari namun tidak memerlukan dana yang cukup besar. Nah, perusahaan bisa menggunakan uang kas kecilnya. Oke. Selanjutnya, prosedur pembentukan kas kecil atau dalam bahasa akuntansinya itu petty cash. Gimana sih caranya? Yang pertama, pembentukan dana kas kecil itu sendiri. Selanjutnya, pembayaran via petty cash. Kemudian pengisian kembali petty cash. Artinya setelah dana kas kecil itu dibentuk ya, ada uangnya berarti ya, uang kas kecil. Nah, ketika ada pengeluaran kita bisa menggunakan dana kas kecil itu. Apabila dana kas kecil itu sudah habis, maka kita bisa mengisinya kembali ya. Jadi, misal dana kas kecil tiap bulan itu 300.000. Kemudian di akhir bulan ternyata habis, maka di bulan berikutnya akan diisi kembali gitu. Selanjutnya, prosedur pengelolaan dana kas kecil ya. Yang pertama, perusahaan membuat kebijakan jumlah dana, periode, dan petugas. Jadi butuh dana berapa, pada bulan apa, dan siapa pelaksananya. Selanjutnya, menarik cek untuk dana kas kecil dan diserahkan kepada petugas pengelola dana. Kemudian, petugas pengelola dana kas kecil mencairkan cek dalam bentuk cash untuk disimpan dalam brankas. Jadi dia sudah bentuk uang tunai ya. Kemudian, pengelola dana kas kecil mengeluarkan dana untuk keperluan yang kecil dan membuat bukti. Nah, jadi setiap uang yang dikeluarkan meskipun cuma 1.000, 2.000, kita tetap membutuhkan yang namanya bukti transaksi. Karena dalam akuntansi itu perlu hitam di atas putih ya, tidak bisa saya tadi ngambil uang buat bayar galon, nggak bisa kayak gitu ya, tapi harus ada bukti transaksinya atau nota ya. Kemudian, petugas pengelola dan kas kecil membuat laporan penggunaan dana kas kecil. Nah, itulah kenapa butuh bukti transaksi tadi untuk membuat laporannya. Kalau hanya dibicarakan secara lisan, ya gimana mau bikin laporan? Berarti laporannya lisan juga gitu. Nah, makanya kita butuh yang namanya hitam di atas putih ya. Selanjutnya, petugas pengelola dana kas kecil minta pengisian dana kas kecil kembali kalau sudah habis ya. Selanjutnya dibuat lagi pembentukan dana kas kecil. Nah, jadi siklus setiap periodenya seperti ini ya. Diisi, digunakan, diisi kembali, digunakan kembali, dan seterusnya. Kemudian, mengidentifikasi bukti dokumen ya. Jadi ada bukti internal dan ada bukti eksternal. Nah, bukti-bukti yang dikeluarkan oleh perusahaan itu seperti bukti pengeluaran kas, petty cash voucher, bukti pengajuan dana kas kecil,
bukti penerimaan kas kecil, laporan penggunaan dana kas kecil. Nah, ini ya dibuat oleh bagian atau petugas pengelola dana kas kecil itu. Kemudian, bukti-bukti yang dikeluarkan oleh pihak luar seperti kwitansi, nota, cek, faktur, bukti rekening, struk, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah bukti yang kita dapat dari pihak luar ketika kita sudah mengeluarkan dana kas kecil. Misal kita beli air minum di Alfamart, kita dapat struk ya. Nah, struk itu yang diberikan mereka, diberikan pihak luar kepada kita untuk nanti kita laporkan. Nah, ini contohnya ya. Contoh cek pengambilan uang untuk pengisian kas kecil. Nah, ini nama banknya Bank Monas Indonesia. Di sini dituliskan atas pembayaran cek ini, bayarlah kepada uang sejumlah berapa gitu ya. Jadi, untuk pembayaran apa cek ini dikeluarkan? Pengisian dana kas kecil contohnya. Seberapa besar dituliskan di sini. Kemudian, bukti transaksi pembelian. Tadi contohnya ya, misal kita beli apa, itu ada kwitansinya. Kalau kita bayar listrik, berarti ada rekening listriknya. Bayar air, bayar telepon, begitu juga ada bukti transaksinya. Selanjutnya, contoh bukti transaksi pembelian ya. Faktur bentuknya seperti ini. Kalau kita membeli barang-barang, nota juga. Kalau faktur ini biasanya kita pembeliannya secara kredit ya, kemudian nota itu secara tunai dan ada yang namanya kwitansi. Contoh, laporan penggunaan dana kas kecil. Ini ada laporannya, jadi dimasukkan nomor bukti transaksinya berapa, untuk apa, pemasukan ataupun pengeluaran. Nanti kita mutasikan, maka akan dapatlah saldo akhir. Begini juga laporan penggunaan dana kas kecil. Nah, sekarang Ibu punya tugas kepada kalian ya, silakan dicatat dan dikerjakan, kemudian dikumpulkan ketika kalian masuk sekolah ya, bentuk fisiknya. Jadi ini ditulis tangan, kalian tulis soal 1 sampai 3, ditulis tangan dikumpulkan di sekolah dan juga dikumpulkan di GCR ya. Jadi setelah ditulis tangan itu difoto dan dikumpulkan di GCR. Atau bisa juga kalau kalian punya laptop di rumah, bisa kalian ketik tugasnya ya, kemudian di print, setelah di print, dikumpulkan ke sekolah, kemudian soft copy-nya yang kalian ketik tadi juga dikirimkan ke GCR ya, pada mata pelajaran pengelolaan kas. Jadi soal yang pertama adalah jelaskan secara singkat prosedur pembentukan dana kas kecil. Kemudian yang kedua, apa tugas kasir kas kecil dalam prosedur pembentukan dana kas kecil? Dan yang ketiga, sebutkan dan jelaskan prosedur pengelolaan dana kas kecil. Nah, tadi sudah Ibu bahas ya, bagaimana prosedur pembentukannya, apa tugas kasirnya atau apa tugas pengelolanya, dan kemudian prosedur pengelolaan dananya seperti apa ya. Itu bisa kalian pahami lagi video Ibu. Ini Ibu silakan ditonton berulang, Ibu upload di GCR ya. Oke anak-anak, kurang lebih Ibu mohon maaf. Sampai jumpa nanti di pertemuan selanjutnya, baik secara Zoom, GCR, ataupun tambahan pelajaran di sekolah ya. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.